hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini saya mau mengajak kita belajar tentang masalah pertengkaran, perselisihan besar antara malaikat Mikael dengan iblis perihal mayat Musa. Yang menjadi pertanyaan, hal apa saja yang menjadi permasalahan di antara malaikat Mikael dan kru-krunya melawan iblis dan kru-krunya? Apa masalah, apa yang dipermasalahkan, apa yang diperselisihkan, apa yang dipertengkarkan perihal mayat Musa? Itu kisahnya ada di dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita, demikian firman Tuhan. Bahkan pemimpin malaikat Mikael dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, melainkan berkata, kiranya Tuhan membentak engkau. Jadi sebenarnya judul perikop yang diberikan LAI tentang kisah ini adalah hukuman atas guru-guru palsu. Jadi intinya adalah ada guru-guru palsu, ada nabi-nabi palsu yang mencoba-coba mempergunakan nama Tuhan atau dengan kekuatan diri sendiri mencoba menghardik orang, mengatakan sesuatu tentang orang lain. Itu adalah guru-guru palsu, itu adalah nabi-nabi palsu. Tetapi dikatakan di situ bahwa penghulu malaikat, pemimpin tertinggi dari malaikat yaitu Mikael, dia tidak berani mengata-ngatain orang lain, membentak orang lain atas nama diri sendiri, tetapi dia serahkan hukuman bentakan itu kepada Tuhan. Sehingga dikatakan di situ dalam perselisihan itu dia tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, melainkan berkata, kiranya Tuhan membentak engkau. Ini sudah menjadi ciri dari iblis bahwa mereka menghujat orang lain atas nama diri mereka sendiri. Tetapi orang yang mengerti kebenaran Tuhan tidak berani melakukan hal itu, karena itu adalah hak daripada Tuhan. Namun demikian, bagaimanapun juga, hal ini telah menimbulkan pertanyaan dan penasaran bagi beberapa orang atau bahkan banyak orang. Apa sih masalah, apa sih yang dipertengkarkan soal mayat Musa itu antara malaikat Tuhan dengan iblis, antara Mikael sebagai pemimpin tertinggi dari malaikat dengan iblis? Secara umum ada 3 tafsiran tentang hal ini. Yang pertama adalah mereka mengatakan bahwa yang dipertengkarkan itu adalah hukum Musa. Jadi mayat Musa di sini bukan mayat yang sebenarnya, itu melainkan hukum yang diproduksi melalui kehidupan Musa, yaitu Taurat. Jadi iblis berkata bahwa ini adalah hak saya, sebab Taurat itu mengandung banyak hukuman, sehingga saya yang berhak untuk memilikinya, untuk menguasainya. Tetapi malaikat berkata bahwa ini hak kami. Lalu terjadilah perselisihan, perebutan, dan pertengkaran, dan pada akhirnya malaikat yang memenangkan dan memegang hukum Musa itu. Itu beberapa tokoh Kristen yang terkenal, penulis-penulis Kristen yang terkenal mengandung paham ini. Lalu kemudian ada pandangan yang kedua, yaitu bahwa soal penguburan Musa itu mereka perebutkan. Iblis memperebutkan dari tangan Mikael dan antek-anteknya bahwa Musa itu adalah hak iblis karena Musa telah melakukan dosa. Dalam Targum yang ditulis oleh Yonatan menyatakan bahwa malaikat yang menguburkan Musa, tetapi sebelumnya iblis mempermasalahkan, mencoba merebutnya dari tangan malaikat. Demikian juga ada yang menganggap bahwa dalam kitab Ibrani iblis mempermasalahkan bahwa itu adalah haknya karena pembunuhan orang Mesir. Jadi tubuh Musa itu adalah hak iblis karena iblis telah membunuh orang Mesir dan dosanya di Meribah. Jadi yang pertama tadi soal hukum Musa itu yang mereka perebutkan, bukan mayat benaran. Lalu kemudian yang kedua ini mereka memperebutkan soal mayatnya dalam hal penguburan mayat Musa itu. Kita lihat di dalam Ulangan bahwa tangan Tuhan sendiri yang menguburkannya. Kemudian tafsiran yang ketiga, iblis mempermasalahkan kebangkitan Musa bersama dengan Henokh dan Elia. Jadi ini masalah kebangkitan Musa setelah ia mati
dengan tidak diketahui kuburnya oleh bangsa Israel. Jadi yang pertama tadi soal hukum Musa, yang kedua soal mayat Musa, dan yang ketiga soal kebangkitan Musa bersama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi ada 3 tafsiran. Dan di bagian terakhir, Yosefus, seorang ahli sejarah dari bangsa Israel, mengatakan bahwa memang mayat Musa sengaja disembunyikan oleh Tuhan karena orang-orang Israel cenderung menyembah kepada Musa apabila mereka tahu mayatnya, mereka tahu tempat penguburannya. Dari 3 tafsiran yang sudah saya sampaikan ini, mungkin kita punya pilihan, mungkin Bapak Ibu juga punya pilihan berdasarkan apa yang diajarkan di gereja masing-masing. Perbedaan-perbedaan seperti ini tidak membuat kita harus berbeda dalam banyak hal, apalagi saling membenci sampai bertengkar, sampai berpisah. Itu tidak mungkin. Jadi yang mungkin adalah bahwa kita berbeda, kita memiliki pandangan di mana kita bisa saling menghargai pandangan-pandangan itu. Dari 3 tafsiran tadi tentang hukum Musa atau mayat Musa atau kebangkitan Musa, saya punya pandangan tentang mayat Musa. Jadi antara malaikat Mikael dengan iblis mempertengkarkan, berselisih paham soal mayat Musa. Tuhan menyuruh para malaikatnya untuk menguburkan mayat Musa, tetapi iblis hendak merebutnya. Iblis mempermasalahkan bahwa itu adalah haknya. Itu menurut pandangan saya. Sebab secara literal, kalau kita lihat di dalam ayat yang barusan kita baca, disebut di situ, bahkan pemimpin malaikat Mikael dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Jadi dalam pandangan saya ini yang diperebutkan adalah mayatnya dalam hal menguburkan mayat itu, memakamkan mayat itu. Itu adalah hak daripada Mikael, tetapi dicoba dipermasalahkan, direbut oleh iblis. Pada akhirnya kemenangan ada di tangan orang-orang yang bersama dengan Tuhan, yaitu malaikat Mikael. Bapak Ibu yang terkasih, dari apa yang saya ceritakan ini ada pesan rohani yang saya mau sampaikan kepada kita. Mungkin kalau di tempat lain ini berakhir begitu saja, tetapi tidak ada pesan rohani. Setidaknya saya menyampaikan bahwa berdasarkan perikop yang barusan kita baca, berdasarkan itu kita belajar bahwa nabi-nabi palsu itu mempergunakan kekuatannya untuk menghujat orang lain. Kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh percaya, kita tidak boleh menyembah kepada iblis, kita tidak boleh mengikuti ajarannya. Kita harus berpegang pada Tuhan. Kemudian dari sini juga kita belajar bahwa apapun soal hujatan, apapun soal menghardik, apapun soal menghakimi, itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Maka kita tidak boleh melakukan hal itu. Kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita diserang oleh iblis, kalau kita dipermasalahkan, didakwa, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka tangan Tuhan akan menolong, menyertai kehidupan kita. Lalu kemudian yang ketiga saya mau sampaikan kepada kita, kalau kita berpegang pada prinsip kebenaran Tuhan, apapun kekuatan, apapun usaha, apapun hujatan, penghakiman, atau kata-kata yang menakutkan dari iblis, pada akhirnya kita menang. Pada akhirnya kita melihat kemuliaan Allah. Pada akhirnya Allah menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Ini yang boleh saya bagikan, ini yang boleh saya berikan bagi kita. Biarlah Tuhan terus dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, yang ku andalkan
Kau Tuhan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, yang ku andalkan hanya Kau Tuhan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku.